karena semakin malam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf ya, karena ini tadi sempat drama. Mau masuk ke link sulit sekali ya. Jadi mohon dimaafkan. Baik, sepertinya ini belum join semua ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk web pertama ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama tentu saja kita akan berkenalan terlebih dahulu ya. Jadi supaya nanti ke depannya memudahkan berkoordinasi dan lebih mengenal satu sama lain, kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan dari saya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, kemudian setelah ini baru ke Bapak Ibu semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Elinda Rizkasari. Saya adalah tutor Bapak Ibu semuanya di mata kuliah karya ilmiah ini. Saya dulu S1-nya di Semarang, di Universitas Negeri Semarang, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Jakarta, dan saat ini S3-nya di Jakarta juga. Nah, saya domisilinya di Solo, Bapak Ibu. Mungkin yang di sini ada yang dari Solo ya. Mungkin kita bisa satu wilayah ya, dekat ya. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di satu universitas swasta di Surakarta. Saya di Prodi PGSD. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin begitu perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya saya panggil saja ya. Bapak Ibu yang lainnya silahkan untuk mengaktifkan kamera ya. Ini masih beberapa yang ditutup. Baik, saya mulai dari perkenalan dari Bu Dwi Astuti. Selamat malam Bu Dwi Astuti. Mana ini Bu Dwi Astuti? Iya, malam Bu. Oh iya, bisa diaktifkan kameranya Bu Dwi? Bisa Bu, ini sudah saya aktifkan. Oh, apa sinyal saya ya mungkin ya. Baik, silahkan Bu Dwi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Oh, sinyalnya Bu Dwi sepertinya ya ini ya. Suaranya kurang jelas terdengar Bu Dwi. Teman-teman lain apakah bisa mendengar suara Bu Dwi? Tidak Bu. Putus-putus, Bu. Oh ya, Bu Dwi mungkin bisa bergeser posisi sebentar ya, mungkin agak ke samping kanan apa ke kiri gitu. Baik, sambil menunggu Bu Dwi mendapatkan sinyal yang bagus, saya lanjut saja dulu ke Bu Meldayanti. Nah, mana Bu Meldayanti? Halo, selamat malam Bu Meldayanti. Iya, selamat malam Bu. Ya, silahkan memperkenalkan diri Bu Meldayanti. Dari mana Oke, Bu. tinggalnya? Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Meldayanti Karambe. Saya tinggal di Toraja Utara Bu. Saya mengajar di SDN 1 Bangkele Kila. Saya dulunya S1 Bahasa Inggris. Terima kasih Bu, perkenalan singkatnya. Oke. Wah, Bu Meldayanti ini di sana jam berapa berarti ini, Bu? Sudah jam 10 Bu di sini. Oh ya, mohon maaf ya Bu Meldayanti, malam-malam ini. Enggak Kita apa. malam Iya Bu. sekali berarti ya.
Iya, Bu. Sudah Iya, jam 10. baik Bu Meldayanti. Bu. Terima kasih Bu Meldayanti dari Toraja ya, jauh Raja, Bu, sekali ya. iya. Iya, Bu. Iya, Oke. luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke Bu Niluh Surya Merta Asih. Bu Niluh, selamat malam. Sepertinya Selamat dari Bali ya, malam. Pak Yain ya. Apakah betul Iya, dari Bali, betul Bu? Ibu. Oh Iya. iya, betul. Silakan Selamat memperkenalkan diri. baik, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilu Surya Merta Asih, bisa dipanggil Surya. Saya tinggal di Bali, lebih tepatnya Denpasar. Dulu saya adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris. Jadi sekarang mau melanjutkan ke PGSD-nya. Mohon bimbingannya Ibu. Terima kasih. Ya, Bu Niluh dari Bali. Wah, Denpasar ya. Iya. Wah, bisa nih teman-teman tuh kalau ke Denpasar mampir ke tempat Bu Niluh Surya Merta Asih. Panggilannya Bu Niluh siapa? Iya, Bu Bu Nilu. Niluh. Iya. Oh ya, baik Bu Niluh, terima kasih. Selanjutnya Bu Novrianti ya. Silakan Bu Novrianti. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novrianti Mulia Putri, biasa dipanggil Putri. Saya dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya mengajar di SDN Impres Satulanta. Dulu mengambil S1 Pendidikan Kimia, Bu. Sekarang karena harus linear, karena mengajar di SD, jadi mengambil PGSD di UT. Mungkin itu saja, Bu. Wah, Wassalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Novrianti, saya jadi teringat ya. Saya dulu juga pernah berkunjung ke Bima, Bu. Bimanya mana, Bu? Novrianti. Saya di kabupatennya, Bu. Di Oh, saya Bima dulu bagian timurnya, dulu dekat saya NTT. Oh, kalau saya dulu di Kecamatan Parado, tahu nggak Bu Novrianti? Ya tahu, Desa Parado, Bu. Wane. Itu masuk wilayah Kabupaten Bima. Ya, dulu saya pernah tinggal seminggu di Desa Wane, Bu, di Parado. Iya, Bu. Nanti Ya, kalau wah datang luar ke Bima, biasa. kabarin, Bu. Siap, Bu. Wah, saya sudah lama sekali, Bu. Itu tahun 2017 apa 16 ya? 2016 saya di sana, Bu. Jadi dulu pernah juga diajak masak sama guru-guru SD di sana ya di Langgudu yang ada pantainya itu, Ya, Bu. iya betul, Bu. Ya, saya pernah masak itu ya, ikan ayam tuh langsung kita cuci ke pantainya gitu. Wah, seru sekali pokoknya. Wah, Ya, mengesankan potensinya sekali memang pokoknya banyak di Bima ikan itu. di Langgudu itu banyak Iya. pantainya. Iya, betul bagus-bagus ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Baik, Bu Novrianti, semoga bisa berkesempatan ke sana kembali ya. Terima kasih. Iya. Kemudian selanjutnya Bu Nur Anifah. Nah, silahkan Bu Nur Anifah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nur Anifah. Saya dari Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara. Di IKN, insya Allah. Saat ini saya bekerja di SD 003 Penajam. Dan pendidikan sebelumnya S1 Sistem Informasi. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Anifah. Waalaikumsalam. Wah, jauh kali ya. Jawa semua ya? Wah, ini Kenapa? nggak ada yang di Jawa ya? Saya sebelumnya itu orang Jawa, Bu, asli Jawa, cuman merantau ke Kalimantan. Mana Jawa? Saya Pekalongan, Bu. Kayaknya Oh, sama-sama Bu ya. Pekalongan. Jawa Nggih, Bu. Tengah ya, ya.
Oh, bisa Ya. saged basa Jawi nggih, Bu Nur Nggih, saged, Anifah. Bu. Nggih. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Bu Anifah. Iya, Ibu Selanjutnya tadi yang belum sama-sama. Bu Dwi Astuti ya. Bu Dwi Astuti, apakah sinyalnya sudah baik? Silahkan memperkenalkan diri. Ya Bu, mohon maaf tadi jaringan. Nah, ini. Iya. Nama saya Dwi Astuti. Saya dari Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tapi tinggal di kampungnya Bu, di kampungnya lagi. Oh. Wah, di Jaringan saya mana? nggak di rumah Bu. Di Kecamatan Moran Calong, Kabupaten Kutai Timur. Wah, Kutai Timur ya, luar biasa. Tapi di sana memang ini ya sudah bagus jaringannya ya Bu, walaupun di itu ya. Di tempat saya belum ada PLN Bu, masih ini Oh. kalau malam numpang kantor desa, kalau siang biasa saya ke gunung. Cuman takut kalau ke gunung malam-malam. Iya, makanya saya tanya di sana, tapi sinyalnya udah bagus ya. Cuma listriknya aja ya yang belum ada kalau malam ya. Iya Bu, kalau mau ngirim file foto nggak bisa Bu, jaringannya harus pakai WiFi desa. WiFi desa nyalanya kalau ada listrik. Oh, listriknya nyalanya kalau pagi sampai sore? Listriknya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Oh, jam 6 sore? Sampai jam 12 malam Bu, pakai mesin. Oh, wah luar biasa. Bu Dwi Astuti memang asli dari Ya, saya asli kampung di sini Bu. Nge-lag lagi deh. Ya gimana Bu Dwi? Putus-putus lagi suaranya. Ya Bu. Asli di sana atau pendatang? Saya asli kampung Bu. Oh, iya. Berarti memang sudah sangat beradaptasi berarti ya Bu Dwi Astuti ya. Luar biasa nih perjuangannya Ya. Bu Dwi Astuti. Ya. Iya Bu. Semoga nanti segera dapat diakses listriknya 24 jam di sana ya. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Baik. Nah, begini ya teman-teman ya hikmahnya kita jadi bisa saling mengenal satu sama lain. Oh, ternyata di Kutai mana Bu Dwi Astuti? Kutai Timur Bu, Kabupaten Kutai Timur. Oh ya. Atau Sangatta. Kutai Timur. Iya, jadi ternyata di Kutai Timur itu listriknya masih belum 24 jam ya. Jadi luar biasa sekali nih Bu Dwi Astuti. Nah, semoga nanti juga diberi kelancaran ya sampai nanti lulus ya Bu Dwi Astuti, tetap semangat. Ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Teman-teman sepertinya sudah semuanya ya. Jadi kita berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya. Sepertinya lebih dari 5 ya anggotanya ya. Baik, nanti mungkin yang belum berkenalan mungkin di web yang akan datang kita akan lanjutkan berkenalan. Baik Bapak Ibu, karena ini Bu-ibu ya, nggak ada bapaknya jadi ibu-ibu. Baik Ibu-ibu. Jadi untuk mata kuliah Karil ini saya akan coba share ya. Saya akan coba share screen. Ibu-ibu itu yang di LMS ibu-ibu semuanya itu bisa dilihat ya dari materinya, kemudian ada contoh artikelnya. Sebentar saya coba share screen kan. Ini ya nggak tahu kenapa nih, ini agak error gitu ibu-ibu ya. Mohon maaf jika nanti saya
latah ya menyebut ibu-ibu semuanya teman-teman gitu ya. Saya kalau di kampus juga ke mahasiswa teman-teman gitu kadang. Nah, ini juga ngehang nih, coba saya buka tapi kok sulit sekali. Oke, baik. Baik, saya akan coba share konsepnya terlebih dahulu. Nanti teman-teman jika kurang paham bisa juga membuka di LMS ya. Nah, apakah sudah muncul layar yang saya share, teman-teman? Bu-ibu? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya coba. Nah, konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, mungkin ibu-ibu baru pertama ya, atau mungkin apakah sudah ada yang pernah publish artikel ilmiah sebelumnya? Perdana semuakah? Iya, Bu, perdana. Alhamdulillah Perdana, sudah, Bu. Dulu pas S1, Wah, sudah. tapi Bu lebih ke Nofrianti, ya, Bu. Tapi itu jurnalnya tentang lebih ke kimia murni, Bu. oh ya, dulu waktu itu di Universitas mana Bu Nofrianti? Di STKIP Bima, tapi sekarang sudah jadi Universitas Nguswaru, baru di launching. Oh, yang ini ya. Kalau nggak salah ada teman saya di sana, Adi. Adi kenal ya Bu Nofrianti? Tadi dosen jurusan Heeh, apa ya, Bu? PGSD. Adi. Oh, beda ya. Di Tamsis Namanya, kayaknya, Bu. oh iya ya, namanya Beda tuh lagi. Adi Apriansyah atau siapa gitu, saya lupa. Sepertinya di Tamsis, Bu. Apa tuh Tamsis? KB kampusnya, beda kampusnya. Oh, Soalnya di kampus saya oh enggak ada iya. jurusan PGSD-nya. Tapi sekarang Oh lagi iya iya. launching jurusan PGSD. Iya. Oh iya iya. Tapi tahu ya dosen tersebut ya? Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Ya, beliau alumni UNJ juga waktu S2 dulu. Oke, Bu Nofrianti berarti udah paham ya terkait pembuatan artikel, kan udah pernah. Pernah dulu, tapi beda judulnya kan. Ini yang pendidikan dulu Ya, nggak ngambilnya apa-apa. ya yang murni dulu. Pernah. Iya, nggak masalah. Nah, yang penting tuh di Karil ini adalah strukturnya artikel, ibu-ibu tuh harus paham ya. Jadi kalau artikel itu sangat berbeda dengan laporan. Mungkin ibu-ibu sebelumnya kan sudah pernah mengambil PKP ya. Nah, itu kalau itu formatnya masih laporan. Tapi kalau artikel ilmiah nanti itu bentuknya khusus artikel. Nah, nanti untuk ke depan insya Allah saya akan membantu ibu-ibu semuanya supaya nanti bisa menyesuaikan sesuai template ya. Pada akhirnya nanti akan Pak untuk artikel yang sudah sesuai template yang disepakati dari UT. Nah, untuk pengenalan saja, jadi karya ilmiah ini bisa nama gaulnya gitu ya. Nama gaulnya itu scientific paper gitu, Ibu-ibu. Jadi disebut juga KTI. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya ada yang membahas, gimana KTI-nya atau scientific paper-nya. Nah, itulah karya ilmiah, karya artikel ilmiahnya itu. Nah, tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat apa? Memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, artikel ilmiah ini sebagai prasyarat kelulusan program ibu-ibu semuanya ya yang di UT ini melalui repositori UT atau Rama Repositori Kemdikbud. Nah, ragam karya ilmiah yang ditulis ini berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah. Jadi nanti ibu-ibu bisa berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya oleh para peneliti-peneliti bisa mengkaji dari sumbernya artikel-artikel yang sudah ada, kemudian ibu-ibu coba membuatnya dari hasil sintesis ya. Sintesis itu dari hasil analisis
Atau bisa juga dari hasil PKP ibu-ibu semua yang pernah dilakukan, misalnya pernah penelitian PTK di kelasnya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bentar. Oke, untuk elemen karya ilmiah sendiri, ini yang pertama substansi. Ini isi karya ilmiah mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Kemudian untuk sistematika, nah sistematika ini tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir program, dan monograf. Yang ketiga, format ya. Formatnya atau pola tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas, lebar pinggir margin. Nah, ini harus diperhatikan ya ibu-ibu nanti. Format ini biasa kita sebutnya template, jadi memang harus sesuai ketentuan yang sudah disepakati atau dibuat oleh UT itu sendiri. Mulai dari ukuran kertasnya, A4 atau F4 atau letter dan sebagainya. Kemudian penempatan bagian tercetak dan pemilihan jenis huruf. Nah, ini semuanya sudah ditentukan. Jadi memang harus menyesuaikan dengan template tersebut. Kemudian yang keempat, gaya atau style. Ini penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, ilustrasi. Ilustrasinya itu biasanya berupa gambar, tabel, metrik, dan sebagainya. Nah, misalnya gambarnya, ketentuannya harus seperti apa, keterangannya di atas apa di bawah, dan sebagainya. Kemudian tata cara pengutipan. Nah, pengutipan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu semuanya itu mengutip dari sumber orang lain, nah itu jangan lupa juga dicantumkan. Nah, pengutipannya harus dengan sumber pustaka. Kemudian kriterianya. Kriteria artikel ilmiah. Penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Kemudian harus bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Jadi plagiasi ya. Ibu-ibu tidak bisa nanti ya hanya sekedar copy paste punya karya orang lain karena nanti akan ada screeningisasi. Nanti ibu-ibu kalau sudah selesai membuat artikel ilmiah nanti wajib untuk diturnitin. Nah, turnitinnya itu kalau misalnya berapa ya kemarin kalau nggak salah di atas 20% itu belum bisa terupload ya ibu-ibu. Jadi memang harus sesuai batasan turnitin yang sudah ditentukan dari UT. Jadi sebisa mungkin menghindari plagiasi. Nah, bagaimana nanti kalau pengutipannya terlalu banyak? Nah, itu bisa diparafrase ya ibu-ibu. Jadi memang nanti ibu-ibu semuanya harus berlatih untuk cara memparafrase yang baik. Nah, yang ketiga, kriterianya memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini juga tolong diperhatikan karena ini penilaiannya juga sangat tinggi ya terkait dengan referensi ini dan semester lalu juga beberapa saya kembalikan lagi kepada mahasiswa karena banyak yang bandel ya di daftar pustaka ini. Rata-rata tidak sesuai yang ditentukan. Padahal ketentuannya sangat mudah ya. Memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, kebanyakan itu artikel yang dicantumkan itu lebih dari 5 tahun yang terakhir. Misalnya tahun 2010 masih dicantumkan. Padahal kan kalau 5 tahun terakhir itu berarti 5 tahun yang lalu itu maksimalnya. Nah, lebih-lebih bagusnya tahun 2023, 2022, 2021 seperti itu ya. Kemudian untuk buku juga ya, buku juga harus dicantumkan juga untuk referensi. Nah, status mata kuliah Karil ini mulai semester ini ya, Karil semester tahun 2022, karya ilmiah ini merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri ya, yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Yang kedua, tidak memiliki bobot SKS.
topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin karena ini prodinya PGSD semua ya, jadi topik atau permasalahannya sesuai dengan prodi PGSD. Kemudian yang keempat, artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Nah, dari kajian pustaka itu kita biasa menyebutnya literatur review ya Ibu-Ibu. Nanti akan saya berikan videonya untuk Ibu-Ibu semuanya coba mempelajari ya. Jadi sumber-sumber belajar itu bisa Ibu-Ibu dari perpustakaan UT, bisa dari modul itu ya. Juga bisa mendapat tambahan dari saya supaya Ibu-Ibu semuanya lebih paham. Kemudian kalau bersumber dari kajian pustaka itu ya dari literatur lain ya. Jadi jurnal-jurnal yang sudah ada dijadikan referensi atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu bisa silahkan dibuat. Kemudian bagi mahasiswa FKIP, artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Nah, waktu PKP kemarin Ibu-Ibu kan sudah membuat laporan ya, proposal. Nah, wah kenapa nih? Bentar. Apakah ada yang bergabung ini? Oh tidak ya. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan tadi sampai ini ya. Oh, ada Nining nih, Nining. Kok hilang lagi? Gimana ya ini kok Bu Nining nih udah mau masuk tapi kalau saya admit kok hilang terus. Oh ya sudah. Mungkin nanti akan join lagi. Oke. Nah, untuk skor kelulusan itu minimal 75 ya Ibu-Ibu. Jadi mohon segala poin-poin yang untuk penilaian itu nantinya dipenuhi. Yang skor kelulusan minimal 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Kemudian status kelulusan mata kuliah Karil adalah lulus atau tidak lulus. Nah, ini mohon untuk diperhatikan juga, semoga di kelas kita nanti lulus semuanya ya. Yang penting Ibu-Ibu semuanya bisa mengikuti setiap step by step, kemudian nanti juga berusaha sebisa mungkin bisa memenuhi kriteria kelulusan. Kemudian yang ketujuh merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa di program diploma 4 dan sarjana. Nah, ini merupakan prasyarat ya Ibu-Ibu. Jadi kalau Ibu-Ibu nggak lulus di mata kuliah ini ya tidak bisa lulus sarjana di UT ini. Nah, ini memang sangat luar biasa pentingnya mata kuliah ini ya Ibu-Ibu. Jadi nanti ya kita serius tapi juga santai ya. Jadi nggak usah tegang. Yang penting tetap mengikuti, enjoy, nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, diskusi mahasiswa peserta mata kuliah karya ilmiah, apakah Anda masih ada pertanyaan tentang ketentuan Karil sebagaimana yang ada di panduan mata kuliah karya ilmiah? Silahkan kita diskusikan bersama pada tutorial webinar. Nah, ini ya, nanti kita bisa diskusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu apa atau belum jelas atau sudah jelas penjelasan dari saya? Boleh dijawab, silahkan semuanya. Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, saya coba juga share contoh artikel ilmiahnya ya Ibu-Ibu ya yang sudah jadi. Jadi nanti Ibu-Ibu ada gambaran produk akhir Ibu-Ibu itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Oke, mana nih ya? Oke, nah ini ya. Sudah muncul Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Sudah.
Oke, nah ini adalah contohnya ya Ibu-ibu. Nah, mari kita berkenalan dengan contoh. Nah, ini ada yang mau masuk nih, siapa nih? Kenapa susah sekali Bu Nining ini mau masuk? Baik, ini contoh artikelnya ya Ibu-ibu. Nanti Ibu-ibu semuanya di akhir akan membuat produk seperti ini. Oke, admit. Oke, Bu Nining. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu Nining? Hilang lagi Bu Nining. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Nah, ini Ibu-ibu ya. Yang pertama, tentu saja bagian yang paling atas nanti adalah judul Ibu-ibu semuanya. Nah, mungkin saat ini masih bingung atau sudah mempersiapkan judulnya. Nah, dari sekarang silahkan Ibu-ibu semuanya membuat judul. Ya, membuat judul bisa dari hasil PKP kemarin atau bisa juga dari hasil kajian pustaka. Silahkan. Kemudian setelah judul, nah judul ini pun juga harus sama persis ya Ibu-ibu. Jadi nanti fontnya, size-nya, besarnya, jenis hurufnya. Nah kalau saat ini yang saya beri contoh ini nama hurufnya Times New Roman, besarnya 14 dan di bold ya. Kemudian setelah judul langsung ke nama penulis. Nama penulis pertama adalah nama ibu-ibu semuanya, mahasiswa. Dan yang nama kedua itu bisa dari dosen pengampu. Misalnya Karil saya. Kalau misalnya itu dari dosen PKP, boleh diberi bonus dosen PKP-nya dimasukkan ya. Jadi penulis kedua atau ketiga. Nah, setelah nama di bawahnya ini adalah instansi alamat ya. Jadi ibu-ibu bisa masukkan mahasiswa bla 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 universitas terbuka. Nah, kalau yang kedua dosen dan terbuka. Nah, seperti itu. Kemudian setelah identitas penulis di bawahnya ada abstrak ya. Nah, abstrak ini juga harus sesuai ketentuan abstraknya. Ini misalnya dimiringkan, di bold, berapa hurufnya gitu. Nah, abstrak ini adalah merupakan intisari ya Ibu-ibu. Jadi ini adalah intisari dari hasil penelitian atau hasil artikel yang sudah dibuat. Nah, di sini ada pengantarnya, kemudian di tengah-tengahnya metode penelitian yang digunakan apa, kemudian hasil penelitiannya apa. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah abstrak ada kata kunci. Nah, kata kunci itu kata yang menjadi kunci yang menjadi variabelnya ibu-ibu semuanya, yang menjadi kajian atau yang diteliti, atau bahasa mudahnya itu yang kata-kata sering muncul gitu ya, kata kuncinya. Nah, misalnya di contoh artikel ini meneliti tentang apa? Tentang kapabilitas proses, pelayanan publik, distribusi tidak normal. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian abstraknya ini diinggriskan. Nah, ini adalah bahasa Inggrisnya dari abstrak di atas. Sama ya, kata kunci, keyword, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu bagian di bawahnya ini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan. Mohon maaf. Nah, di pendahuluan ini silahkan dituliskan pendahuluan. Pendahuluan, nah ini misalnya sudah dicek ya. Pendahuluan, kemudian pengantarnya, pendahuluan itu berisikan juga latar belakang permasalahan yang Ibu teliti. Bisa juga rujukan secara global terlebih dahulu, baru nanti mengerucut ke wilayah yang Ibu teliti. Kemudian habis pendahuluan, metode. Metode apa yang ibu-ibu gunakan ya? Misalnya kalau yang di sini
Metodenya misalnya menggunakan ini, kalau ini persepsi konsumen ya data itu dijelaskan dulu seperti itu ya metodenya ya, atau bisa langsung misalnya metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau PTK atau apa. Jadi metodologinya nanti silahkan dijelaskan di situ. Nah, misalnya kuanti ya dijelaskan pengambilan datanya melalui apa saja dan lain sebagainya. Sama seperti di proposal ya, ada metodenya. Nah, setelah itu baru bagian hasil dan pembahasan. Nah, hasilnya apa dari penelitian yang ibu-ibu lakukan? Nah, misalnya berupa bisa digambarkan hasilnya dengan tabel atau gambar tuh nanti bisa disajikan. Kemudian diberi keterangan ya di bawah gambarnya itu keterangan data apa, hasilnya apa. Kemudian setelah hasil dan pembahasan, kemudian berikutnya biasanya masih ada ya, jadi ada simpulan dan saran, jadi nanti tergantung template-nya ya ibu-ibu ya. Setelah itu daftar pustaka di akhir. Nah, ibu-ibu menggunakan referensinya dari mana aja itu silahkan dicantumkan di sini ya. Nah, ini adalah contoh yang tidak sesuai ya, karena ini late post ya. Jadi ini tahun 2014. Nah, ini silahkan dihindari. Cari yang up to date ya. Daftar pustakanya yang 5 tahun terakhir. Oke, begitu ibu-ibu, apakah sudah ada gambaran? Artikel ilmiah itu Sudah, seperti Bu. itu ya. Nah, artikel Ternyata ilmiah sudah itu pernah. nanti. Oh, sudah pernah ya? Iya. Nah, itu kan wah, nanti tinggal menyesuaikan saja dengan Cuman dulu ketentuan-ketentuan. namanya bukan karya. Kalau di kampus tuh dulu namanya jurnal. Jadi saya kira semacam apa? Ya. Sama aja. Iya, cuma beda istilah mungkin ya. Iya, kalau misalnya di kampus S1 dulu mungkin ya, itu biasanya ada PKIA, penulisan karya ilmiah dan artikel, atau artikel ilmiah dipublish di jurnal, kayak gitu-gitu ya. Nah, ibu-ibu semuanya, kalau misalnya ibu-ibu mungkin dalam masa perkuliahan UT ini sudah publish ke jurnal, nah itu bisa dilaporkan ya. Kalau selama menjadi mahasiswa UT itu bisa ternilai, atau mungkin saat ini sudah mau submit, nah itu juga bisa. Nanti bisa digunakan untuk pengganti keluaran karya ilmiah di mata kuliah ini. Nah, begitu ibu-ibu, mungkin untuk yang tugas pertama ini hanya pengenalan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya step by step tetap diikuti ya ibu-ibu ya. Misalnya tugas pertama apa itu silahkan dipenuhi. Tugas kedua sampai nanti tugas terakhir. Jadi step by step harus diikuti, tetap diupload. Nanti karena itu nanti menjadi penilaian juga ya. Walaupun nilai utamanya adalah produk akhir, tapi tetap step by step tetap harus ibu-ibu semuanya ikuti. Gitu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Jika tidak ada, mungkin ibu-ibu silahkan langsung ya Bu Novrianti. Terkait tugas 1 itu batasnya kapan, Bu? Tugas 1 ya, sebentar. Tugas 1. Di halaman untuk mengupload itu ada keterangannya nggak, Bu? Ini saya coba buka kok nggak bisa ya. Halaman saya juga nggak bisa dibuka nih, Bu. Agak error. Nah, biasanya tuh di ketentuan mau upload itu ada batasnya ya. Ada batasnya, nanti coba dicek kembali atau bisa nanti sharing di grup. Oh, tugas 1 batasnya ini gitu ya, Bu Novrianti. Nah,
Sama mungkin ibu-ibu di sini ada yang pengen aku coba mau pakai kajian pustaka, studi pustaka atau literatur pustaka. Nanti saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana sih cara mencari jurnal supaya mudah ya. Supaya mudah dan saya bisa langsung ketemu banyak gitu. Nah, ibu-ibu bisa menggunakan aplikasi namanya Publish or Perish. Nanti tapi pakai laptop ya, kalau pakai handphone nggak bisa. Jadi untuk referensi jurnalnya supaya mendapatkan jurnal-jurnal pilihan yang terbaru bisa ibu-ibu coba ini Publish or Perish. Searching Publish or Perish, nanti silahkan dicoba. Nanti akan saya share linknya di WhatsApp ya, supaya ibu-ibu semuanya bisa mengaksesnya. Jadi nanti di Publish or Perish itu enak sekali ibu-ibu, jadi tinggal ibu-ibu coba searching sesuai variabel yang diinginkan, nanti akan mensortir secara sendirinya. Saya buka dulu ya sebagai contoh ini. Sebagai contoh, saya akan mempraktekkan misalnya ibu-ibu mau mencari jurnal terkait apa nih. Nah, misalnya saya mau meneliti tentang minat baca misalnya ya. Ini pilihannya Publish or Perish. Misalnya saya mau mencari minat baca. Minat bacanya dari tahun 2021 sampai 2023. Muncul ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah muncul ya. Nah, ini di tulisan years, tahun ya, ini di yang saya klik kursor ini. Ini silahkan tinggal diisi aja tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian di search. Nah, nanti akan tersortir ada 1000 ya. Minimal ada 1000 jurnal penelitian orang lain yang sudah pernah dipubliskan. Nah, misalnya ini saya akan aja, klik kanan, kemudian di open article in browser. Nah, nanti akan muncul artikel-artikel yang sudah terpublish dari peneliti sebelumnya. Itu bisa ibu-ibu gunakan ya, bisa ibu-ibu pakai untuk rujukan referensi. Nah, nanti akan men-screening ada sekitar 1000 artikel ya. Nah, jadi nanti ibu-ibu silahkan untuk memanfaatkan platform-platform yang mana memudahkan ibu-ibu mencari referensi. Nah, gitu ya. Mungkin kan ada yang kesulitan, Bu. Saya itu kesulitan mencari ini. Nah, bisa dengan Google atau Google Scholar atau Publish or Perish ini. Karena kalau Publish or Perish ini enak bisa memfilter langsung gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih Ibu-ibu. Jadi nanti bisa pertama-tama itu di-download dulu di Google ya. Bentar, saya share dulu caranya. Caranya itu tinggal diklik Publish or Perish di Google masing-masing, tapi pakai laptop ya. Downloadnya nanti pakai laptop. Bentar, ini juga tumben ini agak lemot internetnya ya. Ibu-ibu apakah sebelumnya sudah pernah mengunjungi website ini, Harsing Publish or Perish? Atau baru pertama ini? Baru pertama biasanya pakai Google Scholar, Cendekia itu biasanya. Oh ya, baik. Saya insya Allah di sini tidak akan pelit ilmu ya ibu-ibu. Jadi sebisa mungkin akan saya bagikan jika saya tahu. Nah ini saya sudah share di grup ya ibu-ibu. Nanti bisa diklik di laptop masing-masing. Nah seperti itu. Nanti bisa praktek sendiri ya atau besok silahkan. Nah, nanti itu tinggal diklik aja ibu-ibu. Kemudian nanti tampilan Google kan seperti ini ya. Nah, nanti tinggal ibu-ibu download aja. Nah, ibu-ibu pakai apa nih? Pakai Windows atau pakai Apple? Nah, tinggal di download aja. Nah, ini kalau pakai OS ya. Nah, nih pakai
Microsoft Windows ya, ini tinggal diklik, tinggal diinstal, udah nanti tinggal dijalankan. Nah, seperti itu Ibu-ibu, semoga bisa membantu ya. Kemudian untuk mensitasi juga ada untuk mempermudahnya pakai namanya aplikasi Mendeley. Apakah sudah pernah menggunakan Mendeley, Bu Novrianti mungkin? Pernah Bu, Belum. dulu pada saat pengerjaan skripsi. Nah, iya. Nanti bisa pakai manual, bisa pakai Mendeley. Nah, kalau pengen mudahnya sih sebenarnya pakai Mendeley. Mendeley juga sama ya. Nanti di-download terlebih dahulu di Google, tulis saja Mendeley. Nah, Mendeley gitu, terus nanti baru ibu-ibu gunakan. Nah, nanti kan ibu-ibu, wah pusing nih pertemuan pertama udah publish or perish dulu ya. Jadi nanti bisa untuk membantu ibu-ibu semuanya mencari referensi yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Kalau daftar pustaka secara manual kan juga bisa sebenarnya, tapi lebih mudah ya memang Mendeley tadi. Jadi kalau Mendeley itu ibu-ibu tinggal masukkan di Mendeley jurnal artikel referensinya, nanti setelah di daftar pustaka itu tinggal diklik bibliografi, nanti akan muncul auto. Jadi tidak perlu menuliskan manual. Nah, mungkin lain kesempatan lagi ya kita akan coba bahas itu. Mungkin untuk pertemuan malam ini nggak usah banyak-banyak dulu ya Ibu-Ibu ya. Jadi kita masih tahap pengenalan terlebih dahulu. Semoga bisa memberikan manfaat. Adakah yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu? Oh ya, kita foto bersama dulu ya Ibu-Ibu. Mari kita on kamera. Lupa ya tadi belum foto bersama. Bentar. Ini view-nya gimana nih? Oke. Oke, sebentar. Ini coba saya by galeri. Galeri kayak gini ya. Oke, nah seperti ini. Baik, Ibu-Ibu, saya akan foto ya. Jangan lupa senyum yang bahagia ya. Nah, semoga pertemuan ini tidak menambah beban Ibu-Ibu semuanya, tapi bisa menambah kemudahan gitu ya. Baik, saya akan foto ya. Kita hitung senyum semuanya. Bu Novrianti. Iya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Coba saya kirimkan hasilnya di grup. Oke, coba sekali lagi ya. Wah, ini kita kok sedikit sekali, cuma 6 nih. Yang satu juga nggak kelihatan nih. Ya, oke, jempol semuanya juga boleh ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya kirim dulu. Oke, ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini ya. Nah, selamat berproses ibu-ibu semuanya, tetap semangat, tetap mengikuti step by step, dan juga nanti jika ada kendala bisa kita diskusi di grup. Sampai jumpa di web kedua ya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan ya ibu-ibu semuanya. Selamat istirahat, selamat malam. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Terima kasih Ibu. Ibu. Selamat malam Selamat semuanya. Ya, saya akhiri.